Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kula NIM 2202100070, kelas 2D, mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik, dosen pengampu Risna Dewi Esos MSP. Dosen pengampu mata kuliah ini memberi tugas untuk menjelaskan tentang konsep manajemen pelayanan publik. Yang paling utama kita pahami dari judulnya yaitu konsep. Konsep berarti pengertian gambaran mental dari objek, proses, pendapat atau paham, rancangan atau cita-cita yang telah dipikirkan, agar segala kegiatan bisa berjalan dengan sistematis dan lancar. Dibutuhkan suatu perencanaan yang mudah dipahami dan dimengerti. Kemudian selanjutnya manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijalankan secara struktural dan prosedural, artinya sesuai struktur dan prosedur. Selanjutnya yang harus kita pahami yaitu pelayanan. Beda arti pelayanan dan melayani. Pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain, sedangkan pengertian melayani adalah membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang. Selanjutnya, saya akan jelaskan pengertian manajemen pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik merupakan proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana, mengkoordinasikan rencana, dan menyelesaikan aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan pelayanan. Kemudian, arti penting manajemen pelayanan dapat dikatakan bahwa pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terus mengalami perbaruan yang dikarenakan ketidakpuasan masyarakat dalam menerima layanan yang disediakan setiap harinya, baik dari segi paradigma maupun format pelayanan, seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan di dalam pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian, perbaruan dilihat dari kedua sisi tersebut belumlah memuaskan, bahkan masyarakat masih di posisi sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan. Kemudian selanjutnya pelayanan umum, pelayanan publik, pelayanan pemerintah, dan pelayanan perizinan. Yang pertama, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh pelayanan-pelayanan publik. Yang kedua, dilihat dari sisi pemerintah, maka pelayanan adalah proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan pemerintah yang wujudnya dapat berupa jasa dan pelayanan. Yang ketiga, pelayanan perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang atau badan hukum untuk melakukan aktivitas usaha dan kegiatan buka usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yaitu pelanggaran pelayanan publik. Pada pasal 54 ayat 8 secara utuh berbunyi, penyelenggara atau pelaksana pelayanan publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1, pasal 26 dan pasal 33 ayat 3 dikenai sanksi perhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Contoh dari pelayanan publik yaitu jasa pendidikan. Pendidikan adalah jasa yang bersifat kompleks karena mengenai sifat padat karya dan padat modal, karena membutuhkan infrastruktur atau peralatan lengkap. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Pengertian melayani adalah membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang, sedangkan pengertian pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Hanya ini yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.